Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Handayani, NPM 2021 14579008. Adapun di sini saya akan mempresentasikan antologi sebagai landasan pengembangan ilmu yang diampu oleh dosen Pak Anco Esos MPD. Adapun tugas ini diberikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah filsafat ilmu. Berikut saya akan menjelaskan apa dan bagaimana antologi. Antologi adalah cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan, di mana menurut salah satu ilmuwan yang bernama Muhajir, di dalam bukunya pada tahun 2011 halaman 63 menyatakan bahwa antologi adalah ilmu yang membicarakan tentang the being, yang membahas tentang hakikat realitas. Ilmu antologi ini pertama kali dikemukakan atau diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1936 Masehi. Adapun pengertian dari antologi ini, kita mengetahui melalui kata on dan logos, di mana on atau being dan logos atau logic ini adalah the theory of the being qua being, yang artinya antologi adalah teori tentang wujud atau tentang sesuatu yang ada. Jadi antologi ini berfungsi untuk menyelidiki dan mempelajari esensi tentang sesuatu kenyataan yang ada. Kemudian, bagaimana hakikatnya dalam ilmu pengetahuan? Nah, di sini saya akan membahas yang pertama ada pengetahuan. Dari sisi hakikat ilmu pengetahuan, kita bisa mengetahui bagaimana sesuatu yang diketahui langsung dari pengalaman, baik itu berdasarkan panca indera kita dan diolah oleh akal budi, dan itu dilakukan secara spontan. Kemudian yang kedua, bersifat subjektif dan intuitif. Ketiga, berkaitan erat dengan kebenaran. Jadi sesuai dengan yang kita ketahui bahwa pengetahuan ini sifatnya harus ada kebenarannya. Nah, kalau kita lihat dari sisi hakikat, dari sisi ilmu, yaitu adalah pengetahuan yang telah melalui proses penataan yang sistematis, di mana ilmu ini bertujuan untuk meramalkan dan memahami gejala-gejala alam. Berikutnya, ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan merupakan sesuatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya. Di sini ada beberapa ilmu pengetahuan menurut para ilmuwan. Yang pertama ada Bapak Muhammad Hatta, di mana beliau menganggap bahwa ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara teratur dan membahas tentang pekerjaan hukum umum, mempelajari sebab akibat dalam sebuah permasalahan yang muncul. Lalu yang kedua, ini dicetuskan oleh Carl Person, mengartikan bahwa ilmu adalah lukisan atau keterangan yang komprehensif dan konsisten tentang fakta, pengalaman dengan istilah yang sederhana. Lalu ada tokoh yang ketiga bernama Ashley Montagu, di mana beliau mengartikan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan, studi dan percobaan untuk menentukan hakikat prinsip tentang hal yang sedang dikaji. Nah, inilah ketiga pengertian ilmu menurut para ahli. Berikutnya, ada beberapa aliran dalam antologi. Yang pertama ada aliran monisme, di mana di dalam aliran monisme ini merupakan aliran yang mempercayai bahwa hakikat dan segala sesuatu yang ada itu adalah satu saja, baik yang asal itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Lalu aliran yang kedua yaitu ada dualisme. Dualisme ini meyakini
Sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat. Yang pertama, jasmani, materi, kedua jasmani. Kedua macam hakikat inilah masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Lalu yang ketiga ada aliran tentang materialisme, di mana aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa dan roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Berikutnya, ada beberapa ciri khas ontologi. Yang pertama ada being, yang artinya ada. Kedua, realita atau kenyataan. Ketiga, ada esensi. Keempat, ada existence. Kelima, ada change atau perubahan. Keenam, ada substance atau substansi. Ketujuh, ada one and many atau satu dan jamak. Di mana ciri khas ini masing-masing memiliki pengertian, yaitu yang ada atau being itu membahas tentang ekstensi keilmuan. Kemudian reality di sini khusus membahas tentang bagaimana fenomena yang didukung oleh data yang mantap atau yang cocok. Lalu yang ketiga ada ekstensi, di mana keadaan fenomena sesungguhnya yang secara hakiki nampak dan tak nampak. Lalu yang keempat ada esensi. Nah, di mana dalam esensi ini pokok atau dasar sebuah ilmu yang lekat dalam suatu ilmu. Nah, lalu yang kelima ada substansi, di mana substansi ini membicarakan masalah isi dan makna suatu ilmu bagi kehidupan manusia. Lalu ada keenam change atau perubahan. Ini khusus ilmu itu bersifat cair, berubah setiap saat menuju ke suatu kesempurnaan. Jadi change ini mengartikan bahwa ilmu itu selalu memiliki perubahan. Kemudian yang ketujuh ada one and many atau tunggal dan jamak, di mana keadaan suatu ilmu dan fenomena itu terbelah menjadi dua hal. Kemudian ada tiga macam Kemudian ada tiga macam abstraksi dalam ontologi. Yang pertama ada abstraksi fisik, di mana di dalam abstraksi fisik ini menampilkan keseluruhan sifat khas secara objektif. Lalu yang kedua ada abstraksi bentuk atau matematik, di mana pada abstraksi ini mendeskripsikan sifat umum yang menjadi ciri semua yang sejenis. Lalu yang ketiga ada abstraksi metafisik, di mana pada abstraksi ini mengetengahkan prinsip umum yang menjadi dasar semua realitas. Berikutnya ada pokok pemikiran ontologi. Di sini menurut Bakhtiar dalam bukunya tahun 2004, dalam pemahaman ontologi dikemukakan pandangan tentang pokok pemikiran. Yang pertama itu ada monoisme, di mana dalam kategori monoisme ini dibagi menjadi dua, yaitu materialisme dan idealisme. Nah, monoisme ini merupakan hakikat yang berasal dari kenyataan satu atau bukan dua. Nah, kemudian masuk ke dualisme, di mana dalam dualisme ini dianggap mengartikan bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya. Ketiga ada pluralisme, di mana dalam segala macam bentuk merupakan kenyataan. Keempat itu ada nihilisme, di mana tidak ada, nothing, tidak ada sama sekali. Lalu yang kelima ada agnotisisme, mengartikan bahwa mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, materi, atau rohaninya. Berikutnya, nah,
Kemudian, jika kita lihat secara keseluruhan, ilmu ontologi ini merupakan konsep yang sangat penting dalam pengembangan ilmu. Dalam ontologi, kita menentukan apa yang dianggap sebagai entitas atau objek dalam suatu domain tertentu dan bagaimana entitas-entitas tersebut saling berhubungan. Maka, dengan demikian, ontologi memberikan landasan teori yang kuat bagi pengembangan ilmu. Demikianlah presentasi saya tentang ontologi dipandang sebagai ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.